Timnas Indonesia tanpa pemain asingnya bukanlah tim yang menakutkan. Vietnam akan membantai mereka minim 5-0 di kandang, kata media Vietnam. Berikut kisahnya. Football Universe. Media Vietnam 24H.com VN memasang headline tentang pertemuan Timnas Vietnam versus Indonesia di lanjutan AFF Cup 2024. Media tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Timnas Vietnam akan balas dendam atas kekalahan selama ini dan akan membantai Garuda minimal 5-0. Kedua kesebelasan memang adalah rival abadi selama ini karena kerap bertemu di beberapa turnamen. Sampai tahun lalu Timnas Vietnam memang masih mengungguli Garuda dari segi ranking maupun kemenangan. Tetapi semuanya berbalik di tahun 2024 ini karena tercatat Vietnam telah mengalami 6 kali kekalahan di semua turnamen dari Garuda. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ini Indonesia melakukan kebijakan yang sangat baik dalam hal memanggil pemain-pemain keturunan dari Belanda. Kebijakan tersebut membuahkan hasil karena kekuatan Garuda menjadi berkali-kali lipat. Pada perhelatan Piala Asia di bulan Januari 2024 Garuda langsung mengalahkan Vietnam. Kemudian di pra-Piala Dunia ronde kedua Garuda lagi-lagi mengalahkan Vietnam dengan tragis 0-3 di kandang mereka. Tak hanya di level senior di kelompok umur juga Garuda mampu mengungguli Vietnam dan belum pernah kalah dari mereka. Piala AFF 2024 ini menjadi ajang terakhir kedua tim bertemu di penghujung 2024 dan tentu saja Timnas Vietnam tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka ingin merebut kemenangan dari Indonesia agar sedikit mengangkat reputasinya. Media Vietnam 24H.com VN sangat yakin Timnas Vietnam mampu mengatasi Indonesia karena melihat dua pertandingan Indonesia saat lawan Myanmar dan Laos tampak sangat tidak meyakinkan. Di pertandingan melawan Myanmar, Indonesia bermain sangat monoton dan kesulitan mengimbangi perlawanan Myanmar. Indonesia juga hanya mampu menang 0-1 di babak kedua oleh gol Asnawi yang bukan dari open play tetapi memanfaatkan kemelut di depan gawang setelah set piece. Sampai pertandingan usai Indonesia tak mampu mencetak gol lagi dan menunjukkan penyerangan yang tak efektif. Kemudian saat melawan Laos di kandang sendiri Indonesia bermain sangat buruk. Di babak pertama Indonesia sudah harus kebobolan dari Laos kurang dari 20 menit. Hal ini dikarenakan pertahanan Indonesia tampil tidak disiplin dan seringkali bermasalah saat transisi. Walaupun Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat Kadek Arel tetapi bek ini beberapa menit kemudian membuat blunder yang mengakibatkan Laos mampu memperbesar keunggulan. Beruntung Indonesia dapat menyamaan kedudukan lagi menjadi 2-2. Di babak kedua Indonesia kali ini memimpin 3-2 lewat gol Ferrari. Tetapi gol ini juga tidak bertahan lama karena Laos lagi-lagi mencetak gol karena koordinasi bek Indonesia yang sangat jelek. Skor 3-3 menjadi akhir dari laga ini dan hal tersebut menjadi sebuah kerugian bagi Indonesia. Media Vietnam 24H.com VN mengatakan jika cara bermain Indonesia seperti ini maka mereka akan sulit menandingi permainan Timnas Vietnam. Di pertandingan awal mereka Timnas Vietnam tak kesulitan menang atas Laos dengan skor telak 4-1. Jika Indonesia menurunkan skuad seperti saat lawan Laos Timnas Indonesia akan kena bantai juga dengan skor telak minim 5-0 kata media tersebut. Media ini juga menyatakan jika kekuatan Indonesia saat ini sebenarnya sangat lemah. Mereka tak diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi Belanda. Mereka juga kehilangan Marcelino yang mendapatkan kartu merah. Pemain-pemain yang ada saat ini masih minim pengalaman dan umpan-umpan mereka sangat tidak akurat. Kelemahan Indonesia terlihat di setiap lini mereka. Kiper mereka saat ini tak pandai membaca arah bola. Kemudian di bagian pertahanan masih banyak lubang saat transisi menyerang maupun bertahan. Back-back mereka juga seringkali terlambat mengoper bola ketika ditekan. Hal ini tentu menjadi sebuah kelemahan yang sudah sangat jelas terlihat. Di lini tengah tanpa Marcelino mereka tak bisa apa-apa. Kreativitas gelandang mereka sangat rendah dan bahkan umpan-umpan penghubung sangat jarang ada yang akurat. Lini tengah mereka ompong saat ini dan tak mampu berbuat banyak. Lalu di lini serang mungkin mereka agak tajam lewat set piece tetapi lewat open play mereka juga tak mampu mencetak gol.
Meski ada Rafael Struijk tetapi Hoki Traka dan striker yang satunya lagi itu belum terbukti mampu mencetak banyak gol. Di sisi lain timnas Vietnam sedang on fire. Mereka mendapatkan jadwal istirahat lebih lama, kemudian permainan dan koordinasi mereka meningkat di pertandingan terakhir. Mereka juga diperkuat pemain-pemain senior terbit yang sudah sangat berpengalaman memenangkan AFF Cup, sehingga sangat wajar jika mereka akan unggul mudah atas Indonesia. Waktunya pembantaian terhadap timnas Indonesia setelah mereka sepanjang tahun 2024 ini sombong karena mengalahkan kami. Kali ini Vietnam akan menjadi king ASEAN dan Indonesia harus diam dulu. Netizen mereka terlalu berisik di media sosial dan selalu menghina timnas kami. Dengan kondisi timnas mereka saat ini kita lihat saja siapa yang akan dibantai kali ini, tulis 24hak.com fan. Sebagai orang Indonesia tentunya kami juga sangat geram mendengar kesombongan media Vietnam ini. Tetapi apa yang mereka katakan itu bisa jadi 80% benar karena kondisi timnas Indonesia saat ini sedang tak baik-baik saja. Para pemain terlihat sangat kelelahan dengan jadwal yang sangat ketat ini. Mereka pun tiba di Vietnam dengan wajah tak terlalu senang dan masih juga terbawa suasana gagal menang lawan Laos. Dengan tekanan yang cukup besar dari sebagian fans Indonesia yang menginginkan mereka meraih trofi AFF, mereka pun sangat tertekan. Untuk itu sepertinya Coach Shin akan mengistirahatkan mereka serta memulai sesi penguatan mental dibanding latihan taktik. Melawan Vietnam di kandangnya bukanlah perkara gampang. Mereka akan didukung supporter setia yang akan memenuhi stadion. Coach Shin akan mencoba meramu permainan menjadi menarik dan target Indonesia tetaplah menang untuk mengamankan posisi juara grup. Menurut Mimin, Indonesia masih bisa menandingi Vietnam asalkan semua pemain dapat kompak dan percaya diri hadapi mereka. Pertahanan harus diperkuat dan jangan membuat kesalahan lagi. Kemudian di lini tengah harus lebih berkoordinasi lagi agar aliran bola lancar mengalir. Lini depan juga harus subur mencetak gol agar kita bisa melampaui Vietnam. Menarik untuk ditunggu pertandingan ini. Kalau menurut kalian siapa yang bakal menang? Tulis di kolom komentar.